Halo sahabat mikro, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang berjumlah 5 orang akan membahas tentang permintaan pasar. Permintaan merupakan sejumlah jasa dan barang yang ingin dibeli atau dimiliki dengan tingkat harga tertentu yang berlaku di pasar dalam kurun waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Berdasarkan jumlah konsumennya, permintaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah permintaan individu. Permintaan individu adalah sejumlah permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Saat harga barang naik, maka jumlah permintaan barang akan turun. Sebaliknya, saat harga barang turun, maka jumlah permintaan suatu barang akan naik. Dengan demikian, hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah. Kurva permintaan adalah sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta, dengan asumsi faktor-faktor yang lain tetap atau ceteris paribus. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam ilustrasi berikut. Ketika pedagang telur menjual dengan harga Rp30.000, maka orang yang sanggup membeli telur hanyalah sedikit. Lalu, ketika penjual menurunkan harga telur menjadi Rp28.000, pembeli mulai bertambah. Ternyata, dengan menjual di harga yang lebih murah, banyak orang yang ingin membelinya. Akhirnya, penjual menurunkan lagi harga telur menjadi Rp26.000 untuk mendapatkan pembeli lebih banyak. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Maka, hal inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Kedua, pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan suatu barang tersebut. Ketiga, harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan. Keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Kelima, perkiraan masa depan atau prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah harga yang ditawarkan, yaitu P, dengan jumlah barang yang diminta, yaitu Q. Bentuk umum fungsi permintaan adalah P sama dengan A dikurangi BQ, atau Q sama dengan A dikurangi BP, di mana Q atau quantity adalah jumlah barang yang diminta, P atau price adalah harga barang per unit, A adalah angka konstanta, B adalah angka konstanta. Untuk menentukan fungsi permintaan dapat dicari menggunakan rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai permintaan pasar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.